Saya akan sedikit menyampaikan tentang dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia akibat wabah penyakit. Keuangan global seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil, fluktuasi pasar, dan wabah penyakit. Di Indonesia, dampak dari krisis ini terasa signifikan, terutama dalam sektor perbankan. Kita akan membahas bagaimana krisis keuangan global yang disebabkan oleh wabah penyakit mengaruhi sistem perbankan di Indonesia. Yang pertama, adanya penurunan kualitas aset. Salah satu dampak langsung dari krisis keuangan global adalah penurunan kualitas aset di sektor perbankan. Ketika wabah penyakit melanda, banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang terpaksa tutup. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah kredit macet di bank dengan meningkatnya NPL atau jumlah kreditnya yang macet itu. Bank-bank harus memperketat syariat pemberian kredit dan menambah cadangan kerugian yang berpotensi mengurangi likuiditas dan profitabilitas mereka. Perubahan permintaan kredit. Wabah penyakit juga mempengaruhi permintaan kredit. Banyak individu dan perusahaan yang ragu untuk mengambil kredit baru karena ketidakpastian ekonomi. Sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan manufaktur menjadi sangat terpengaruh, sehingga bank-bank mengalami penurunan permintaan untuk pinjaman. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, penyesuaian kebijakan moneter. Dalam menghadapi krisis, Bank Indonesia melakukan berbagai penyesuaian kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Suku bunga acuan dipangkas untuk mendorong pinjaman dan mengurangi beban bunga bagi debitur. Namun, meskipun suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan daya beli, dampaknya terhadap kualitas kredit tetap menjadi perhatian. Yang keempat, adanya perubahan regulasi dan pengawasan. Krisis keuangan seringkali memicu perubahan dalam regulasi dan pengawasan sektor perbankan. Di Indonesia, otoritas keuangan dapat memperkenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, penerapan standar baru untuk penilaian risiko dapat membantu bank mengelola portofolio mereka dengan 90 lebih baik dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Yang selanjutnya, itu ada peran pemerintah dan stimulus ekonomi. Peran pemerintah Indonesia berperan penting dalam merespon krisis ini. Melalui program stimulus ekonomi, pemerintah berusaha untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak, yang pada gilirannya dapat membantu perbankan. Program pemulihan ekonomi yang mencakup dukungan untuk UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penting karena sektor ini merupakan penyumbang besar terhadap perekonomian nasional. Yang selanjutnya, adanya peningkatan kesadaran akan manajemen risiko. Krisis ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko di kalangan bank. Dengan belajar dari pengalaman krisis sebelumnya, bank-bank kini lebih fokus pada pengelolaan risiko operasional, kredit, dan likuiditas. Hal ini menciptakan kultur yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum menjadi masalah besar. Yang selanjutnya, adanya peningkatan literasi keuangan.
dalam situasi krisis, pentingnya literasi keuangan menjadi semakin jelas. Bank-bank di Indonesia mulai melakukan inisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan. Dengan meningkatnya literasi keuangan, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko kredit macet. Selanjutnya, adanya ketahanan dan inovasi produk. Bank-bank di Indonesia juga mulai berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Misalnya, munculnya program pinjaman yang lebih fleksibel dan produk asuransi yang dapat melindungi nasabah dari risiko terkait wabah. Inovasi semacam ini tidak hanya menjawab kebutuhan nasabah saat ini, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat antara bank dan nasabah. Oke. Selanjutnya, pengaruh terhadap likuiditas pasar. Wabah penyakit dapat menyebabkan volatilitas pasar yang tinggi, mempengaruhi likuiditas di sektor perbankan. Ketidakpastian global seringkali membuat investor menarik dana mereka dari pasar keuangan yang berpotensi menyebabkan kesulitan likuiditas bagi bank. Ini menuntut bank untuk meningkatkan cadangan kas dan menjaga keseimbangan antara likuiditas dan portabilitas. Selanjutnya, adanya perubahan dalam kebiasaan konsumsi nasabah. Wabah penyakit merubah perilaku konsumsi nasabah. Dengan banyak orang beralih ke belanja online dan pembayaran digital, hal ini mengubah cara bank berinteraksi dengan nasabah, memaksa mereka untuk mengembangkan layanan yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan ini. Meningkatnya penggunaan e-wallet dan aplikasi perbankan menciptakan peluang baru bagi bank untuk menarik nasabah. Yang terakhir, adanya ketahanan sumber daya manusia. Krisis juga menuntut bank untuk mengevaluasi ketahanan sumber daya manusia mereka. Dengan banyak karyawan yang bekerja dari rumah, bank perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi krusial untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin sekian ya, tapi di sini ada penambahan sedikit. Dampak krisis keuangan global akibat wabah penyakit terhadap perbankan di Indonesia sangat kompleks. Sektor perbankan menghadapi tantangan serius, termasuk peningkatan NPL dan penurunan permintaan kredit. Namun, di sisi lain, krisis ini juga mendorong inovasi dan transformasi digital yang dapat memperkuat posisi perbankan di masa depan. Kesiapan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk mengelola risiko akan menjadi kunci bagi bank-bank Indonesia dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dampak krisis keuangan global akibat wabah penyakit terhadap perbankan Indonesia jauh lebih dalam daripada sekadar penurunan angka. Meskipun tantangan yang ada cukup besar, ada juga peluang untuk perbaikan dan inovasi. Dengan fokus pada manajemen risiko, transformasi digital, dan peningkatan literasi keuangan, sektor perbankan Indonesia dapat bangkit dan lebih kuat dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Adaptasi dan inovasi akan menjadi kunci untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di era pasca krisis. Dicukupkan untuk sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.